Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Agus Amiruddin dengan NPM 225104474. Saya akan menjelaskan tentang zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa, baik lelaki dan perempuan muslim yang dilakukan pada bulan Ramadan hingga menjelang sholat Idul Fitri. Tujuan mengeluarkan zakat fitrah adalah untuk membersihkan harta dan sebagai pelengkap ibadah puasa kita. Zakat fitrah hanya wajib bagi orang yang beragama Islam, dan besaran zakat fitrah yang harus dikeluarkan adalah sebesar 1 sok atau sekitar 2,5 kg dari makanan pokok setiap orang yang dikeluarkan untuk dirinya sendiri. Zakat fitrah dapat dikeluarkan dalam bentuk uang dengan jumlah uang setara dengan nilai makanan pokok yang ditentukan. Jika seseorang tidak sanggup membayar zakat fitrah, maka ia dapat diberi makanan pokok sebagai pengganti. Dan jika zakat fitrah ditunaikan setelah melaksanakan sholat Idul Fitri, maka zakat tersebut akan menjadi makruh hukumnya. Yang kedua, zakat mal. Zakat mal dikenal juga sebagai zakat harta atau zakat kekayaan. Zakat mal merupakan kewajiban bagi umat muslim yang memiliki harta atau kekayaan tertentu yang mencapai nisab yang telah ditetapkan oleh agama Islam. Jumlah zakat mal yang harus dikeluarkan adalah sebesar 2,5% dari total nilai harta tersebut. Zakat mal ini diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya seperti fakir miskin, mustashik, dan amil zakat. Yang pertama, ada zakat perniagaan. Zakat perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan dari kekayaan yang digunakan dalam kegiatan perdagangan atau bisnis. Zakat perniagaan biasanya dikeluarkan sebesar 2,5% dari total nilai kekayaan bisnis setelah dikurangi hutang dan modal yang ditanamkan. Yang kedua, ada zakat pertanian. Zakat pertanian merupakan kewajiban zakat yang dikenalkan pada hasil pertanian yang berasal dari tanaman pangan. Zakat ini biasanya dihitung berdasarkan jumlah yang sesuai. Zakat ini diberikan dalam bentuk bahan makanan itu sendiri seperti beras atau gandum, atau dalam bentuk uang yang setara dengan nilai zakat tersebut. Yang ketiga, zakat hewan. Zakat hewan adalah zakat yang dikenakan pada hewan ternak seperti sapi, kerbau, kambing, dan domba. Hewan ternak yang memenuhi syarat nisab harus dizakati setelah mencapai usia tertentu dan setelah kepemilikan selama 1 tahun penuh. Jumlah zakat yang dikenakan pada hewan ternak berbeda-beda tergantung jenis hewan dan jumlah yang dimiliki. 4. Zakat emas perak adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh umat muslim yang memiliki harta dalam bentuk perak yang melebihi nisab. Nisab zakat emas perak adalah 595 gram perak murni. Jika jumlah perak yang dimiliki seorang melebihi atau setara dengan jumlah ini, maka ia wajib membayar zakat sebesar 2,5% dari total nilai perak yang dimiliki. Contoh, jika seorang memiliki 800 gram perak, maka dia wajib membayar zakat sebesar 20 gram perak. Yang kelima, rikas. Pada zaman Rasulullah, zakat rikas dikenakan pada tambang emas dan perak. Jumlah zakat yang harus dibayar adalah 20% dari hasil produksi tambang. Yang keenam, zakat investasi. Adalah zakat yang dibayarkan atas kekayaan yang diinvestasikan. Biasanya zakat investasi yang dikeluarkan adalah sebesar 2,5% dari nilai bersih investasi Anda. Dan yang ketujuh, zakat tabungan adalah zakat yang dibayarkan atas jumlah tabungan atau simpanan yang dimiliki oleh seseorang. Untuk menghitung zakat tabungan, Anda perlu mengetahui nilai total tabungan Anda pada akhir tahun zakat. Secara umum, zakat tabungan adalah 2,5% dari nilai tabungan Anda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihan hanum maqbudah fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addil ladzi tumina amanat tahu wal yattaqillaha rabbah wala taqtumus syahadat wa may yaqtum fa innahu
hasimun qalbu wallahu bima ta'maluna alim. Artinya, dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya atau utangnya. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah atau Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena siapa yang menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor, berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Gadai. Gadai adalah suatu bentuk transaksi keuangan di mana seorang meminjam uang dengan memberikan barang berharga sebagai jaminan kepada lembaga keuangan atau pihak pemberi pinjaman. Barang yang dijadikan jaminan dapat berupa emas, perhiasan, kendaraan, properti, atau barang berharga lainnya. Proses gadai biasanya melibatkan 3 pihak, yaitu pemberi pinjaman, keuangan seperti bank atau pegadaian, lalu peminjam, dan barang jaminan yang diserahkan oleh peminjam. Setelah barang jaminan diserahkan, pemberi pinjaman akan menilai nilai barang tersebut dan menawarkan pinjaman dengan jumlah tertentu yang didasarkan pada nilai jaminan. Selama masa pinjaman, peminjam memiliki kewajiban untuk membayar bunga sesuai dengan kesepakatan serta menjaga barang jaminan agar tetap aman. Jika peminjam gagal membayar pinjaman atau bunga sesuai dengan perjanjian, pemberi pinjaman berhak menjual barang jaminan untuk mendapatkan kembali uang yang dipinjam. Baik, terima kasih.